kembali lagi bersama aku Lin Mandreva. Kali ini aku bakal memberikan bagaimana cara penanganan untuk penderita atau pasien Bell palsy. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar kata atau istilah Bell palsy itu, atau bertemu langsung dengan orang-orang yang mengalami Bell palsy. Bell palsy itu sendiri adalah kelemahan atau kelumpuhan yang menyerang otot-otot di sekitar wajah, baik kiri maupun kanan, atau menyerang kedua-duanya. Orang awam menyebut Bell palsy ini adalah penurunan otot wajah. Nah, bagaimana sih terjadinya Bell palsy ini? Yang perlu kita ketahui, di bagian kepala hingga otot-otot di sekitar wajah ada yang namanya saraf kranial. Saraf ini yang mengontrol otot wajah. Saraf kranial ini terdiri dari 12 saraf. Nah, nggak mungkin kan kita ngebahas ke-12 saraf itu, ntar videonya bisa selesai sehari. Nah, ketika saraf kranial ini mengalami radang, bengkak, atau tertekan, maka yang diserang adalah saraf yang ketujuh atau saraf di otot wajah atau disebut nervus facialis. Ketika saraf facialis ini terserang, maka penderita Bell palsy akan merasakan otot di sekitar wajahnya ini berasa kaku, tebal, terkulai, sehingga sulit untuk tersenyum, sulit untuk menutup mata pada area yang terkena. Penderita Bell palsy ini juga sulit dalam mengekspresikan wajahnya, mengeluarkan air liur, sakit kepala, sakit di bagian rahang, bagian dalam maupun di belakang telinga, dan juga kesulitan untuk makan dan minum, dan penurunan dalam mengecap. Penderita Bell palsy ini ada yang bersifat sementara, bahkan ada yang lumpuh total. Yang sementara bisa hilang dalam seminggu atau rutin terapi sehingga bisa kembali normal 3-9 bulan. Nah, biasanya yang mengalami Bell palsy ini sekitar usia 16-60 tahun. Resiko untuk terkena Bell palsy ini meningkat pada ibu hamil, penderita diabetes atau kencing manis, infeksi paru atau saluran pernapasan, mengalami flu atau pilek, dan faktor genetik. Beberapa para ilmuwan pun meneliti terjadinya Bell palsy ini karena terserang oleh virus atau bakteri, seperti HIV atau virus herpes zoster, virus herpes simplex, rubella, dan virus-virus lainnya. Jadi, apakah ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pasien Bell palsy ini? Ada. Yang pertama, jika di rumah sesering mungkin untuk mengkompres wajahnya menggunakan air hangat, tidak diperbolehkan untuk menggunakan air dingin ataupun air es karena kondisinya sedang radang. Lakukan setiap hari pagi dan sore selama 10-15 menit pada area wajah yang terkena. Yang kedua, dilarang atau tidak diperbolehkan untuk tidur berbaring di lantai. Yang ketiga, saat tidur sebaiknya gunakan penutup mata. Yang keempat, jangan menggunakan kipas angin secara langsung mengenai wajah. Yang kelima, lindungi mata dari terpaan debu, angin yang kencang yang langsung terkena di wajah, dan jika bepergian atau keluar rumah, lebih baik menggunakan kacamata. Nah, jika yang pergi dengan berkendaraan motor, pakai helm dan masker. Terus sesering mungkin untuk mengulangi latihan-latihan yang diberikan oleh fisioterapis. Jadi, terapi latihan untuk pasien Bell palsy ini dengan mirror exercise atau latihan di depan cermin. Karena latihan di depan cermin ini memberikan mekanisme kontrol pada setiap gerakan yang akan kita lakukan di wajah. Gerakan yang pertama, mengangkat alis. Jadi kalau kelemahannya di sebelah kiri atau di sebelah kanan, lakukan gerakannya pada area yang terkena Bell palsy. Di sini aku nggak bisa mengangkat satu alis, jadi aku bantu dengan menggunakan jari.
Setiap gerakan lakukan 8 kali hitungan dan 3 kali repetisi. Gerakan yang kedua, mengerutkan dahi. Gerakan yang ketiga, mendekatkan alis ke arah medial. Gerakan yang keempat, bersiul. Gerakan yang kelima, tersenyum sambil memperlihatkan gigi. Gerakan yang keenam, menurunkan mulut ke arah bawah. Nah, setelah terapi latihan, kita lanjut nih ke massage. Jadi pada saat massage, kalian bisa menggunakan olive oil atau baby oil, asal jangan minyak jelantah ya. Kalau di sini aku menggunakan baby oil. Pertama, stroking, tuangkan media pada telapak tangan dan oleskan secara merata ke seluruh wajah dengan arah atau gerakan tidak tentu. Yang kedua, effleurage, dari dagu ke arah pelipis, dari tengah dahi turun ke bawah menuju ke telinga, hingga ke belakang telinga. 3. Finger kneading, dengan jari-jari memberikan tekanan dan gerak lingkar pada dagu, pipi, pelipis, tengah dahi, dan telinga. Yang keempat, tapping, jari-jari dari tengah dahi ke arah telinga, dari samping mata ke arah telinga, dari cuping hidung ke arah telinga, dari dagu ke arah telinga, dan satu lagi maaf lupa, dari sudut bibir ke arah telinga. Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku tentang penanganan Bell palsy. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya videonya. Thank you and see you.